mengatakan buat sayembara. Sayembara bikin arsitek Yang bisa atau punya ide ya gambar candi Buddha yang gede, yang besar ya. Nah, kalau nanti yang saya ACC akan saya hadiah putri saya. Nah, di antaranya arsitek-arsitek itu kalau sekarang banyak arsitek ya membuat gambar untuk bangunan. Nah, banyak sekali ternyata yang berhasil yang di ACC itu Rakesh Pikatan. Karena Rakesh Pikatan pernah belajar di India lama, paham gitu loh. Meskipun agamanya Hindu tapi paham. Udah akhirnya Rakesh Pikatan di ACC terus dikasih hadiah istrinya. Maka dinikahi. istrinya agamanya Buddha yang bangun Candi Prambanan ini. Nah, itulah yang memperkuat adanya persatuan ya, orang punya agama beda-beda tapi mereka bersatu ya. Kalau pada sekarang itu toleransi, saling menghormati, keyakinan nggak boleh dipaksa. Nah, itu yang apa itu alasan yang mengatakan bahwa Candi Hindu Prambanan itu dekat atau berada di dekat dengan dekat candi-candi Buddha. Itu alasan yang kuat. Lantas Rakesh Pikatan itu membangun candi namanya Pelausan. Di sebelah timur Candi Sewu ada Candi Pelausan yang terkenal dengan nama Candi Kembar karena ada candi bentuknya kembar dari Candi Sewu ke arah timur. Nah, Candi Pelausan itu yang bangun orang Hindu dan orang Buddha karena dipakai untuk mahar atau mas kawin istrinya. Oh, berarti Prambanan itu lebih dulu dibangun Candi Pelausan baru Prambanan. Apa itu? Enggak. Jadi itu hampir bersamaan itu Pelausan itu. Jadi yang lebih dulu itu Candi Sewu. Candi Sewu, terus Candi Borobudur. Habis Candi Borobudur baru Prambanan. Nah, yang Boko itu juga lebih tua kalau dalam prasasti loh. Itu lebih tua daripada Borobudur Keraton Boko itu karena prasastinya berangkat 792. Prasasti di Boko itu. Cuma yang di Boko itu relief atau ornamen itu campuran Hindu, campuran Buddha. Nah, itu di Boko. Nah, terus tadi yang orang Hindu menikah dengan orang Buddha itu toh Rakesh Pikatan dengan Pramodawardhani ya. Nah, yang sekarang dipakai rujukan ya atau pedoman orang Jawa. Kalau dalam bahasa dulu namanya rukun damai. Kemudian abad 12 itu kerajaan Mojopahit ada seorang empu ya, menulis Empu Tantular, seingat saya Empu Tantular menulis di buku kitab Sutasoma dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya, pernah dengar? Pernah ya. Nah, itu jadi itu kalimat sakral itu yang harus dipakai atau digunakan orang Jawa, harus saling menghormati ya kepada siapa saja, entah itu pejabat atau orang biasa atau orang miskin ya. Kita sebagai manusia itu saling menghormati keyakinan masing-masing ya. Keyakinan masing-masing. Orang muda hormat kepada orang tua atau yang lebih tua. Orang tua harus sayang kepada orang yang lebih anak atau yang lebih muda. Itu imbal baliknya gitu. Tidak harus mentang-mentang. Nah, ini orang sekarang itu kan nggak mau belajar seperti itu, makanya banyak orang yang sombong, udah jadi pejabat lupa dengan anak buahnya itu karena nggak mau belajar itu. Itu doktrinan nenek moyang pada zaman dulu, yaitu tadi karena mereka nggak mau belajar itu sejarah-sejarah itu, jadi lupa dia atau enggak atau menyampingkan itu. Jadi doktrin orang Jawa pada zaman dulu udah luar biasa itu. Lanjut jalan lagi. Nah, terus ini ya candi ini tadi kan saya sampaikan bahwa tidak asli lagi, ini hasil renovasi ya, karena ya bencana alam yaitu Gunung Merapi meletus dan gempa bumi. Kapan terjadi dalam sejarah Merapi itu dari tahun 1006 ya, meletus. Jadi kalau dihitung ada yang menghitung
150 tahun kemudian, karena kan prasasti 856, 150 tahun kemudian ya, ada bencana alam, gunung Merapi meletus ya, dan gempa bumi, bahkan ada relief yang belum selesai ya, atau ornamen yang belum, jadi namanya unfinished